Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, saya percaya sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Ini adalah perikop yang pasti sering kita baca karena berkisah mengenai saat Yesus memanggil murid-muridnya untuk pertama kali. Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat ke-22. Kita mulai lihat di dalam ayat ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Bagian yang pertama kita mendalami terlebih dahulu narasi ini. Yesus sedang berada di danau Galilea, di tepi danau Galilea. Itu adalah sebuah kota di wilayah utara Israel. Ada danau yang sangat luas sehingga juga sering disebut sebagai Laut Galilea atau Laut Tiberias. Mengapa Yesus pergi ke sana? Karena pertama, murid-muridnya ada di sana. Jadi targetnya ada di sana, saudara. Yang kedua, bukan hanya murid-murid yang menjadi target Tuhan. Ada kota-kota Romawi di sekeliling yang berdiri mengintari danau Galilea itu. Dan kota-kota Romawi ini adalah kota-kota perdagangan. Sehingga banyak orang di sana. Yesus memiliki beban untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang ada di kota-kota di sekeliling danau Galilea. Kalau Anda pernah mendengar di dalam Alkitab Dekapolis, maka salah satunya ada di wilayah itu. Maksudnya Dekapolis itu ada di wilayah danau Galilea itu, saudara. Karena Yesus mau menargetkan bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang non-Yahudi untuk mendengar kebenaran dan berita yang disampaikannya mengenai kerajaan Allah. Ketika Yesus mencari murid-muridnya pertama kali, maka dia berjalan berkeliling. Saya percaya Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan sudah menargetkan kita, mungkin dia tidak pernah memberikan tanda dan informasi kepada Simon maupun kepada Andreas. Mungkin dia tidak pernah memberikan tanda kepada saudara. Tapi ketika dia menargetkan hidupmu untuk berada dalam sebuah rencana, bagian dari kehendaknya, Anda tidak perlu tahu tiba-tiba saja dia mendatangimu. Entah bagaimana kekagetan dari Simon dan Andreas ketika mereka sedang menebar jala, ada seorang rabi Yahudi mendekati mereka. Kata menebar jala di sini, Bapak Ibu kalau melihat itu di sungai-sungai atau di tepi laut itu ada seseorang yang memiliki jala dan dia menyebar seperti ini. Pernah melihat itu ya, saudara? Nah, kata menyebar jala di situ adalah membuat atau menjaring ikan dengan cara yang sama seperti yang sering kita saksikan. Jadi ini dilakukan secara individual. Rupanya baik Simon maupun Andreas memiliki jalannya masing-masing. Dan itu mereka agak ke tengah. Yesus mendatangi mereka di tepi danau itu. Lihat ayat 19. Yesus berkata kepada mereka. Ketika Yesus mendatangi mereka, mereka kaget. Bagaimana mungkin seorang rabi Yahudi mendatangi mereka dan berkata, apa katanya? Mari, ayat 19, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, kitab Matius sudah memberikan catatan selengkap atau selebihnya mengenai bagaimana respon dari Simon dan Andreas. Tetapi inti yang kita lihat dari narasi ini adalah saat Yesus mendekat kepada mereka, mendatangi mereka, Tuhan Yesus menyampaikan satu message yang sangat kuat. Mengapa disebut message yang sangat kuat? Karena ini adalah ajakan. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan lihat ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Itu sebabnya saya katakan bahwa message ini sangat kuat. Sehingga bisa membuat Simon dan Andreas meninggalkan aktivitasnya dan menaati permintaan Tuhan untuk mengikuti dia. Mari ikutlah aku. Ini adalah ajakan. Saudara, katakan bersama-sama dengan Abuna, ajakan. Ketika manusia mengajak kita, kita bisa saja menolak. Mungkin karena ajakan itu tidak berkenan,
atau kita memiliki kebutuhan atau keperluan lain yang tidak matching waktunya dengan ajakan itu, atau kita memiliki kehendak yang lain, atau kita memang tidak suka dengan ajakan itu, kita bisa menolak. Tapi kita belajar dari Simon dan Andreas, didatangi oleh seorang rabi Yahudi yang baru mereka temui saat itu. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, dan mengajak mereka. Ini luar biasa, saudara. Mari ikutlah aku. Dan mereka benar-benar mengikuti dan memberikan respon terbaik mereka. Apa respon terbaik yang kita pelajari dalam kasus ini? Mereka meninggalkan semuanya. Artinya merubah orientasi hidup mereka. Dari seorang penjala di Danau Galilea dan mengikuti rabi Yahudi itu. Ini luar biasa. Mengapa Abuna menyebut ini luar biasa, saudara? Karena di masa itu, seorang yang ingin menjadi murid rabi, orang itu justru melakukan hal yang sebaliknya. Dia datang kepada rabi dan dia meminta, tolong rabi jadikan aku muridmu. Bisa paham maksudnya? Jadi dia pergi mencari di mana guru yang bisa mendidiknya dalam segala kebenaran, dan dia meminta untuk dijadikan murid. Guru itu bisa saja menolak dia. Yang luar biasanya adalah ini membalik pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai pemuridan. Bukannya murid yang mencari gurunya, yang terjadi adalah guru justru mendatangi calon murid itu dan memintanya untuk menjadi murid. Ini pasti akan mencengangkan pikiran Simon dan Andreas. Ini di luar kebiasaan. Saya percaya ini menjadi salah satu faktor yang membuat mereka memilih dan memutuskan untuk menaati ajakan Tuhan Yesus dan mengikuti dia. Ada kuasa roh yang bekerja. Rabi ini berbeda dari yang lain, saudara. Anda bisa menolak permohonan manusia, tapi kalau Tuhan yang memohon padamu, masih bisakah saudara menolak? Saudara, bukan ide yang baik, bukan ide yang bagus kalau kita menolak permohonan Tuhan. Hati-hati ya. Kalau Tuhan meminta sesuatu kepadamu, mengajak Anda untuk terlibat di dalam rencananya. Apa rencananya? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Menarik itu, saudara, bahwa Tuhan itu memakai kita di dalam bidang di mana kita bisa. Tuhan tidak pernah memakaimu, misalnya Anda tiba-tiba dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pilot pesawat terbang. Tidak, padahal Anda adalah driver mobil. Enggak bisa begitu. Tuhan memakaimu di bidang di mana Anda bisa, di bidang di mana Anda tahu, di bidang di mana Anda berada di dalamnya. Maka segala pengetahuanmu, keterampilanmu bisa digunakan untuk kepentingan Tuhan. Ini yang sangat luar biasa. Tuhan mengubah mereka dari penjala ikan menjadi apa? Penjala manusia. Sebelumnya mereka menebar jala mereka secara pribadi untuk mendapatkan ikan. Biasanya yang ditangkap di situ yang terjebak di dalam jaring, saudara. Dan diambil nanti dimasukkan di sini. Dan sedikit. Tapi paradigmanya berubah. Dalam horizon yang lebih luas, bukan lagi menjala ikan satu demi satu, tapi menjala manusia. Ini berkaitan dengan misi Yesus untuk berada di dalam dunia, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia menggunakan murid-muridnya untuk menjadi bagian mewujudkan misi itu di tempat di mana mereka melayani. Saudara, kalau Anda menjadi bagian dari misi Yesus, maka Anda menjadi satu visi dengan Tuhan. Anda terlibat untuk mewujudkan visinya Tuhan. Jangan lari, saudara. Justru Anda harus bangga. Anda harus bekerja sama. Anda harus berani meninggalkan apapun. Dan tidak boleh ada alasan untuk menolak. Karena kalau Tuhan sudah menargetkan saudara, hati-hati loh. Dia tidak akan melepaskan Anda. Mari ikutlah aku. Ini bukan hanya ajakan. Boleh dikatakan kalau Tuhan sudah menargetkan Simon dan Andreas, tidak ada pilihan lain bagi Simon dan Andreas kecuali mengikuti dia. Kamu akan kujadikan. Berarti ini proses. Ini adalah masa persiapan. Akan kujadikan. Berarti dimuridkan. Untuk akhirnya melalui kehidupan para murid itu, jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Haleluya.
Kita lanjut ayat yang ke-20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Benar-benar meninggalkan, saudara. Artinya berbalik arah, serta-merta. Jadi nggak usah menoleh-noleh lagi ke belakang. Hatinya nggak ketinggalan di belakang. Aduh, gimana jalanku nanti ya? Udah ditinggal aja di situ. Ditinggal aja, ikut Tuhan. Ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, rupanya masih kurang ya. Murid-murid Tuhan Yesus, artinya memang Tuhan Yesus sudah punya target jumlah, bukan hanya 2. Lalu Tuhan Yesus bergerak bersama mereka untuk mencari murid-murid yang lain. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Kalau Simon dan Andreas tadi sedang menjala, sementara siapa ini tadi saudara? Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala. Jala yang dimaksudkan di sini berbeda. Ini jala yang panjang dan besar yang ditarik oleh 2 kapal, saudara. Jadi jala diikat pada satu kapal dan ujung yang satu pada kapal yang lain. Kemudian mereka bergerak bersama-sama untuk menjaring ikan sebanyak-banyaknya. Apa yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes, tentu saja ada bagian-bagian dari jala itu yang robek. Maka mereka harus memperbaikinya, mempersiapkan jala itu kembali untuk dipakai keesokan harinya. Saat mereka sedang melakukan itu, tiba-tiba Yesus datang kepada mereka dan meminta mereka untuk menjadi muridnya. Apa yang terjadi dalam ayat 22? Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudara, ketika mengikut Tuhan, bukan hanya benda yang kita tinggalkan. Bukan hanya pekerjaan yang kita tinggalkan, pekerjaan lamanya, saudara. Bahkan Tuhan bisa membuat kita berbalik arah sedemikian rupa, seperti yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus ini, meninggalkan ayahnya. Mereka itu adalah pegawai ayahnya juga, karena pemilik perahu itu adalah Zebedeus. Mungkin mereka berpikir bahwa pasti ayahnya tidak akan susah untuk mendapatkan pegawai baru menggantikan mereka. Tidak ada cerita tambahan mengenai ini, tapi coba lihat, mereka meninggalkan ayahnya untuk mengikut Tuhan. Dengan cara yang benar, saudara, bukan karena Anda berontak pada orang tuamu, lalu Anda merintis perjalanan sendiri dan berkata, lah Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus saja meninggalkan orang tuanya, kenapa saya tidak? Bukan begitu maksudnya. Lihat pola dan alurnya. Apa yang kita pelajari? Bagian yang pertama yang kita pelajari dari perikop ini, saudaraku, adalah Tuhan bisa menggunakan pekerjaanmu untuk mempersiapkan hidupmu. Abuna tidak pernah bermimpi menjadi hamba Tuhan, tidak. Dulu saya mau menjadi seorang dosen ahli fisika. Ingat S1 Abuna itu fisika. Kemudian saya menjadi guru fisika di sebuah SMA, dan saya berpikir hidup saya akan parkir di situ selamanya. Ketika saya mengajar, saudara, di sekolah Abuna mengajar itu ada pagi dan sore. Jadi saya mengajar dari terbit matahari sampai terbenamnya. Ketika awal-awal saya mengajar, guru baru, saudara, semua jadwal diberi kepada saya dari pagi, tidak ada istirahat. Yang senior-senior udah pulang ke rumah, saya sampai jam 6 sore pulang. Jadi seharian saya di sekolah. Seharian hanya kadang-kadang butuh 1 jam untuk istirahat, hanya diberi waktu istirahat 1 jam pagi dan 1 jam sore. Lalu lanjut pelajaran berikutnya. Suara saya keluar dari pagi sampai sore, berdiri di depan murid-murid dari pagi sampai sore. Hari ini saya mengerti bahwa Tuhan menggunakan pekerjaan saya sebelumnya untuk mentraining, mempersiapkan saya pada kepentingan yang lebih besar, menjadi hamba Tuhan. Jadi sekarang saya sudah bisa menyampaikan dan berbicara, berorasi, berkhotbah di depan banyak orang. Karena sebelumnya sudah dilatih. Makanya hormati pekerjaanmu. Jangan-jangan itu bukan pekerjaan akhirmu. Itu adalah pekerjaan antara. Karena Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk menjadi manusia. Untuk pekerjaan yang lebih besar. Aneh. Kalau ada orang akhirnya pindah-pindah pekerjaan, bagaimana rencana Tuhan bisa dinyatakan di dalam hidupnya? Ini enggak konsekuen, ini enggak konsisten, ini pindah lagi. Ingat prinsipnya, Tuhan bisa menggunakan pekerjaanmu untuk mempersiapkan hidupmu menuju rencananya. Maka setialah dulu.
Setialah dulu, karena Tuhan yang akan mempromosikan hidupmu. Tuhan yang akan mempromosikanmu nanti melalui pekerjaan itu, melalui apa yang ada. Misalnya Anda seorang bisnismen, mau langsung mendapatkan untung yang besar. Nggak bisa kalau tidak dimulai dari kesetiaanmu mengelola keuntungan-keuntungan kecil yang Anda peroleh di dalam berwirausaha. Haleluya. Hal kedua yang kita pelajari. Tadi yang pertama apa? Tuhan bisa menggunakan pekerjaan untuk mempersiapkan hidupmu. Yang kedua, Tuhan juga bisa menggunakan pekerjaanmu sebagai jala untuk mendapatkan jiwa-jiwa. Ya. Itu sebabnya saudara, ketika kita mendapatkan pekerjaan, lakukan pekerjaan itu dengan maksimal. Mungkin Tuhan tidak sedang mempersiapkanmu melalui pekerjaan itu, tapi justru tiba-tiba atau malah memakaimu melalui pekerjaanmu itu. Dengan pekerjaan yang sedang engkau lakukan hari-hari ini, kau bisa bersaksi bagaimana Tuhan mempertahankan hidupmu, bagaimana Tuhan memberkati hidupmu melalui pekerjaan itu. Itu yang disebut dengan living testimony, kesaksian yang hidup. Kenapa? Karena Anda menjalaninya dan mendapatkannya dari sana. Hari-hari ini banyak orang dengan gampang ngomong tanpa pernah mengalami apa yang diomongkannya. Kesaksian yang hidup adalah kesaksian yang lahir dari pengalaman nyata. Bagaimana Anda mengalami kesulitan dalam pekerjaan tiba-tiba Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan kirim penolong. Itu kan membangkitkan kesaksian dan membangkitkan iman orang lain yang mendengarnya, sehingga orang lain akhirnya bisa diselamatkan. Tuhan bisa menggunakan pekerjaanmu yang ada saat ini untuk membawamu di dalam rencananya menjala manusia. Pekerjaanmu itu adalah jalamu. Coba katakan bersama-sama dengan Abuna, pekerjaanku adalah jalaku. Tidak ada cerita bahwa murid-murid setelah ikut Tuhan Yesus menjadi kelaparan. Tidak ada, saudara. Saat kita memenuhi tugas kita, ya, untuk mengemban tanggung jawab, membawa beban Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan bertanggung jawab dan tidak akan pernah tinggal diam terhadap kebutuhan-kebutuhan kita. Kita melihat bahwa pekerjaan ternyata bisa dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita dan menggunakan kita. Setialah pada pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan lihat pekerjaan orang lain. Kalau nanti Tuhan sudah selesai berurusan dengan saudara pada pekerjaanmu, Dia akan menaikkan levelmu kok, saudara. Ingat, anak-anak Tuhan itu dibawa oleh Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Dan sifat kemuliaan berikutnya itu adalah kemuliaan yang naik, jenjangnya naik. Ketika Tuhan melihat engkau setia di level ini, Dia naikkan levelmu. Tuhan bisa menggunakan pekerjaanmu sebagai cara mempersiapkanmu dan sebagai cara untuk mewujudkan rencananya melalui hidupmu. Bagian kedua yang kita pelajari dari peristiwa Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya, saudara, Dia mengajak mereka. Dia mengajak. Dulu saya punya sebuah stiker, saya cari-cari sampai dengan hari ini gak ketemu, saudara. Di mobil yang lama tertulis di situ Holy Spirit Team. Jadi ketika kita pergi melayani, maka kita sebenarnya sedang menjadi bagian dari tim Tuhan. Yang terlibat bukan hanya kita, tapi walaupun tidak kelihatan, kuasa dari Roh Kudus itu sungguh-sungguh nyata. Dan terlihat nanti melalui jamahan Tuhan, mujizat, kesembuhan, pemulihan, dan kelepasan. Itu adalah hasil dari orang-orang yang menerima ajakan Tuhan. Tuhan menyertai hidupnya, saudaraku. Ketika Yesus berkata, mari ikutlah aku. Sebenarnya pilihan ada di tanganmu, saudara. Mau ikut atau tidak. Mau menuruti permohonannya atau tidak. Kalau mau, maka Anda akan mendapat benefit. Menjadi bagian dari Holy Spirit Team. Kalau enggak mau, no problem. Rencana Tuhan tetap jalan kok, saudara. Dia pakai orang lain.
Siapa yang untung? Kita, orang-orang yang memberikan respon itu. Tuhan memanggil, bagian kita adalah mendengarnya dan menaatinya. Ingat penjelasan Abuna tadi. Ini rabi yang agak berbeda. Kita tidak perlu meminta dan memohon kepadanya untuk menjadi muridnya. Justru dia mendatangi kita. Mau nggak jadi muridku? Oh, kalau saya digituin sama Tuhan, saudara, saya mau Tuhan. Mau nggak jadi tukang lap-lap sepatu saya? Mau. Kadang-kadang masalah kita adalah pertimbangan. Kita berat meninggalkan yang lama. Kita berat meninggalkan pekerjaan kita misalnya. Kita berat meninggalkan kesenangan kita. Kita berat meninggalkan hobi kita. Kita berat meninggalkan teman-teman kita. Sebab kalau ikut Tuhan itu sudah mulai harus berbeda cara hidup kita. Kalau ikut Tuhan itu sudah mulai harus berbeda perilaku dan sikap kita. Ini yang membuat orang seringkali tidak siap menerima ajakan Tuhan. Bahkan ada orang-orang tertentu menerima ajakan ini tidak dengan rela hati. Tapi karena terpaksa. Saudara, Tuhan sedang memanggil kita semua. Dipanggil untuk ikut melayani bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya Abuna selalu ajarkan bahwa melayani Tuhan adalah sebuah apa? Kehormatan. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Karena bukan manusia yang memberikan kehormatan ini kepadamu. Bukan malaikat. Tapi Tuhan sendiri. Anda menjadi Holy Spirit team. Tuhan bisa memakai malaikat loh. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan bisa memakai orang-orang tertentu. Tuhan gak mau. Kalau Tuhan memilihmu dan memakaimu, itu berarti Anda terlibat dalam rencana besar Tuhan. Maka itu adalah kesempatan dan peluangmu. Ajakan itu justru harus Anda nanti-nantikan. Haleluya. Ya, sebelum jadi hamba Tuhan, Abuna dulu saudara, sempat mengikuti seorang hamba Tuhan. Saya melihat dan bicara pada diri saya, Tuhan, kapan Engkau panggil aku seperti dia ya? Kapan ya? Aku mau Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya tidak tahu bagaimana dan dengan cara apa untuk menjadi seperti dia Tuhan. Tapi itu loh Tuhan. Itu sifat Tuhan. Ketika dia melihat kesediaan hatimu, Tuhan itu merubah segala hal segampang membalik telapak tangan. Anda akan dibuat terkejut-kejut. Akan dibuat terkaget-kaget. Menyaksikan cara kerja Tuhan. Maka yang Tuhan butuhkan sebenarnya hanyalah responmu. Hanya responmu saudaraku. Kesediaanmu. Kalau Anda bersedia berarti Anda rela meninggalkan yang lama. Dulu selain menjadi guru, Abuna berprofesi jadi fotografer. Dan duitnya banyak. Tapi di sisi yang lain, Abuna juga sudah mulai melayani Tuhan. Sehingga kadang-kadang saya tidak muncul di gereja pada hari Minggu, saudara. Lalu dicari oleh Bapak Gembala, kamu di mana? Om, saya foto kalau hari Minggu. Kalau saya nggak foto, nggak ada uang. Tapi kamu sudah melayani loh. Ya, makanya saya atur Om. Lalu Om tepuk pundak saya. Dia berkata, ya nanti semakin banyak kamu melayani, Tuhan akan atur bisnis fotomu sepi. Waduh. Sehingga kamu tidak lagi fokus di foto, tapi untuk melayani Tuhan. Waktu itu kedewasaan saya masih belum terbentuk, ngamuk dan ngomel saya. Piye toh? Kok malah mendoakan bisnis foto sepi? Wis, jangan takut, nanti Tuhan pelihara. Wah, itu Bapak rohani yang sangat baik, saudara. Hari ini saya mengerti apa artinya. Saya mengerti apa maksud perkataan itu. Dulu saya berontak dengan perkataan itu. Dan lama-kelamaan memang sudah mulai sedikit orang yang memanggil saya foto. Tapi makin banyak orang yang memanggil di dalam pelayanan. Hal seperti itu akan kita alami. Ketika kita berani berkata, ya Tuhan ini aku utus aku. Ya Tuhan aku mau mengikuti Engkau. Urusan yang lain itu urusan Tuhan. By design Tuhan itu. Cocok loginya Tuhan itu saudara. Wah, tidak pernah bisa kita pahami. Cara Tuhan mengubah dan
bertindak dalam peristiwa-peristiwa dalam hidupmu. Anda tidak pernah bisa duga. Dia bisa naikkan Anda setinggi-tingginya, tiba-tiba dibanting ke bawah. Dia bisa buat Anda bersuka cita, tiba-tiba tanpa Anda pernah menduga, dihadirkan kesedihan. Anda tidak pernah tahu. Bagianmu adalah, ini aku, utuslah aku. Engkau mengajak aku Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Ini hidupku. Haleluya. Yang terakhir saudara, ketika Yesus berkata, follow me. Ada misi di balik itu. Ada misi yang tersembunyi. Atau ada misi yang menyertai kalimat ajakan follow me. Mari ikut aku. Yaitu diubah dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Lihat di situ ada kata menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Berarti ada interval sebelum menjadi penjala manusia dan sesudah menjadi penjala ikan, ada proses pembentukan di situ. Ini yang disebut dengan pemuridan. Yesus mencari orang-orang itu untuk dijadikannya murid. Talmidim, orang yang mau dididik, mau dibentuk, mau diajar sehingga tiba pada target dan tujuan yang sudah ditetapkan. Masalah kita adalah kita mau langsung saja secara instan. Nggak mau melewati proses pendidikan. Yang namanya proses pendidikan itu saudara, lebih banyak menyangkut hal-hal yang melibatkan kehidupanmu. Jadi pengetahuanmu didapat bukan seperti engkau mendapatkannya di ruang kelas belajar. Guru ngajar, memberitahu begini Anda dengar sehingga Anda berpengetahuan. Tidak. Pengetahuanmu dibangun dari pengalaman hidupmu. Jadi Tuhan menggunakan pengalaman hidupmu untuk membentuk hidupmu. Untuk memuridkan hidupmu sehingga engkau belajar. Sehingga melalui pengalaman hidupmu engkau jadi tahu. Sehingga melalui pengalaman hidupmu engkau mengerti apa yang menjadi rencananya. Itu yang disebut dengan proses. Ada orang senang dengan proses-proses yang indah, yang baik. Bagaimana dengan proses yang tidak baik? Yang membawa beban, yang menghadirkan kesulitan, yang membutuhkan perjuangan. Itu proses, saudara. Ketika saya mengalami sebuah proses dari Tuhan, kemudian mengkonselingi seseorang, Abuna bisa mengukur diri, oh proses saya lebih berat dari orang ini. Saya aja bisa, pasti dia juga bisa. Kita bisa menggunakan pengalaman itu untuk menguatkan orang lain. Untuk memulihkan hidup orang lain. Murid itu saudara dibentuk. Murid itu dididik. Murid itu diajar. Dan murid itu juga dihajar. Tujuannya apa? Untuk kebaikan kita sendiri. Makanya kalau jadi murid yang benar, telan aja. Udah, pahit, telan. Sakit, telan. Apalagi kalau baik, telan. Indah, telan. Berat, telan. Jalani. Hasilnya luar biasa. Justru semakin Anda ditekan. Apa itu di dalam Amsal? Semakin susu ditegan, keluarnya apa? Mentega. Anda tahu bagaimana proses terjadinya permata? Itu kan benda yang paling keras di muka bumi ini. Itu adalah gas yang kemudian ditekan dengan tekanan yang sangat tinggi di dalam bumi. Sehingga dia berubah menjadi kristal. Melalui pemanasan, melalui tekanan, dia mau keluar nggak bisa. Akhirnya dia memadat. Hasilnya apa? Dia menjadi benda termahal di bumi ini. Maka kalau Anda sedang mengalami proses, setialah, jalanilah. Berontak bukan ide yang baik. Abuna sebelum menjadi hamba Tuhan seperti sekarang, ada banyak proses pembentukan. Pembentukan itu seperti tanah liat, dibentuk kurang sempurna, dihancurkan lagi, dibentuk lagi sampai sempurna. Setelah sempurna, bagian itu selesai, Tuhan melanjutkan pada bagian yang lain. Dan pembentukan seorang murid itu sesungguhnya
seumur hidup. Pak Dodi maju ke depan. Pembentukan seorang murid itu bukan sesaat. Kita nggak bisa mempercepat. Kita tidak bisa memperlambat. Tuhan membutuhkan respon terbaik kita. Supaya kita menjadi murid terbaik di dalam kelasnya Tuhan. Dan hidup ini adalah pemuridan Tuhan. Proses yang harus Anda jalani. Supaya Anda semakin mengerti apa maksud dan rencana Tuhan. Berpengetahuan mengenai rencana-rencana, visi-visi, dan isi hati Tuhan. Mari ikutlah aku, kata Tuhan. Tuhan sedang memanggil saudara. Dunia sedang berkembang ke arah hal-hal yang makin sekular. Dan Tuhan memanggil kita di dalam dunia ini untuk menjadi terang dan garam. Melalui pekerjaanmu, engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Maka Anda harus berani berkata, Tuhan, ini aku, utus aku.